Nah, makin sini makin ribet nih variabelnya ya. Nah, kalau tadi kan tipe data yang simple ya, maksudnya primitive type maksudnya. Simple kenapa? Karena variabel isinya cuma satu nilai, atau 42, 3,14 atau tulisan hello gitu ya, true. Tapi kalau saya misalnya mau bikin variabel yang disimpan 4,42, ada 43, 44, 45 gitu ya. Nah, ini disebut dengan collection. Oke. Atau di bahasa lain ya disebutnya dengan array. Kayak gini ya. Array itu artinya kan satu variabel yang isinya bisa banyak nilai tapi tipenya sejenis gitu kan. Contoh gini, kalau saya mau bikin satu variabel namanya array ya, r ini. Tapi kalau tadi r tadi cuma diisi satu angka, saya mau nyimpen tiga angka. Nah, jadi misalnya saya mau simpan angka 1, 2, dan 3. Nah, deklarasi jadi begini nih. Var array ya, sama dengan langsung diinisialisasiin. Tipe datanya integer ya, integer. Yang di sini apa? Jumlah elemennya ada 3. Jadi kita bikin tipenya integer, ada 3 elemen. Kurung 2, kurung tutup, langsung kita inisialisasi di dalamnya. Ini ada 1,2,3 begini. Ini maksudnya apa? Saya bikin satu variabel namanya array yang menyimpan 3 elemen yang tipenya integer, yang isinya adalah 3 elemen tadi, 1, 2, dan 3. Jadi kalau R tadi ya, kita lihat isinya, kita print line tadi ada 3 elemen itu. Oke. Ada yang pernah lihat jenis ini nggak di PHP? Nggak ada ya? Ada? Ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada atau ada? Maksudnya biar biar saya jelasinnya tahu. Kalau misalnya teman-teman udah tahu beginian, saya cepetin gitu. Tapi kalau belum tahu ya saya masih jelasin ini dengan lebih lebih detail. Pernah lihat ini di PHP atau di bahasa lain? Belum pernah. Belum ya? Oke, nanti dicobain ya ini Mas ya. Kita coba. Biar tahu ya penggunaannya. Ini saya jelasin dulu maksudnya. Di Go ya, kita untuk menyimpan banyak nilai ke dalam satu variabel bisa pakai array ya. Gini. Jadi kalau misalnya mau 4 elemen gimana? Di sini 4. Kalau mau 5 gimana? Di sini 5 gitu ya. Terus di sini ya ada 5 elemen kita isi. Gitu ya. Nah, jadi itu array. Kalau saya mau menyimpan ini 3 elemen. Kalau 4 saya ganti 4. 10 elemen 10, 100 100 saya tulis di sini. Terus angkanya semua di belakang saya list ya, apa aja sampai 100 tadi. Ini disebut array ya. Nah, tapi pertanyaan gini, oke, kalau saya udah tahu di pada saat coding jumlah elemennya mau 3. Kalau saya belum tahu, misalkan saya nggak tahu nih, saya tahunya nanti pada saat aplikasi baru jalan, saya bisa tahu nanti butuh berapa. Berarti saya butuh sesuatu yang fleksibel jumlah elemennya, nggak cuman ditentuin pada saat coding gitu, 3. Ini kan kalau 3 ya maksimal 3, nggak bisa 4 gitu, nggak bisa 5. Karena udah didefinisiin 3 variabelnya. Kalau saya mau yang fleksibel bisa berisi berapapun ya, saya pakainya ini, slice ya tipenya. Jadi ini isinya array, tadi kalau ini saya slice. Slice ini bedanya apa? Slice itu di sini ya, ini nggak disebutin jumlah elemennya. Ini artinya apa? Ini artinya uh, tipe data collection slice ya. Dia bisa bertambah, nanti sepanjang programming kita mau tambahin terus, itu bisa. Saya gini, kalau saya mau menyimpan nilai setiap mahasiswa gitu kan, mahasiswa, setiap siswa atau mahasiswa lah. Mahasiswa misalnya ada 50 orang. Kita bisa bikin pakai array kan. var mahasiswa, nilai mahasiswa 50 mahasiswa, nilainya di list di sini semua bisa begitu. Tapi kan tertutup jadi 50 ya. Kalau ternyata nanti perkembangannya bisa 53, 54, 55 ya. Mungkin lebih pasnya adalah pakai slash gitu. Karena di sini kita nggak definisiin berapa jumlahnya, nanti bisa ditambah seterusnya ya. Jadi lebih dari ini kan 5 nih, bisa lebih banyak gitu. Nah, kenapa orang pusing-pusing pakai array kalau udah ada, kenapa nggak pakai slash aja langsung daripada nanti repot kan, tiba-tiba butuh lebih. Nah, lebih ini kenapa gue bikin begini? Karena untuk efisiensi lagi ya. Ini lebih hemat memori dibanding yang di bawah gitu. Jadi kalau kita memang mau proper, Go kita sangat efisien memori dan lebih scalable, nanti lebih ringan segala macam, ya kita kalau memang nggak butuh lebih dari 3, ya kita pakai ini, ya pakai array, nggak pakai slice. Tapi kalau kita nggak yakin ya, misalkan kelihatannya nanti bisa berubah, ya pakai ini. Tapi ini lebih boros memori.
ya, yang nggak didefinisiin nih berapa jumlahnya. Ini disebut slice ya istilahnya. Oke, ini diingetin ya Mas ya. Ini kadang-kadang soal ujian, soal post test. Samping nanti dicobain ya, mesti ngerti cara pakainya. Oke, ini sambil lanjut ya, bentar. Ini saya ketutupan ini soalnya, ketutupan window-nya. Ini teman-teman, eh, yang penting tahu konsepnya dulu ya. Nyobainnya nanti kalau udah dicobain coding harusnya jadi lebih paham. Tapi tahu konsepnya dulu. Nggak perlu dihafalin sintaks ya. Dihafalin sintaks nih ya repot ya ngapalin sintaks begini. Biasanya kalau kita udah code hands on, kita langsung ingat sendiri nanti codingannya. Nah, ada lagi yang tipe data yang disebut dengan maps ya. Maps, map, map ini maksudnya apa? Map ini saya mau bikin tipe variabel yang nanti ada padanan padanan key dan value key. Jadi maksudnya gini, kayak saya mau bikin ini bikin dua variabel sebenarnya ya. Tapi variabel pertama key-nya adalah apple, isinya 5. Variabel kedua banana ya, elemen kedua variabelnya nama key-nya banana, isinya 3 gitu. Nah, bedanya sama array, kalau array nanti kan mau akses elemen ke sini ya, misalkan kita pakainya apa? Slice dalam kurung nanti 0 gitu kan. Ini yang dalam kurung 1. Slice dalam kurung ini 2. Kalau yang di sini enggak, nanti saya mau akses yang ini nih yang 5, saya pakai M dalam kurung apple gitu. Jadi lebih 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 user friendly dibanding nggak pakai indeks 012 gitu enggak ya, pakai indeks, pakai ini pakai key-nya apple banana. Nah, terus kenapa repot-repot udah ada ini kayaknya lebih lebih user friendly kan, kenapa nggak pakai ini aja gitu ya, balik lagi ini lebih efisien yang di atas dibanding yang ini ya, ini lebih user friendly memang tapi nggak lebih efisien. Kadang-kadang kita pakai ini kalau kita mau lebih intuitif ya aksesnya, oh ini apple, ini banana kayak gitu ya. Kalau pakai 01 kan nggak intuitif ya, ini maksudnya nyimpen apa gitu kan. Jadi ini lebih efisien ya, makin ke bawah ini makin nggak efisien tapi makin mudah bagi kita ya untuk lebih intuitif gitu untuk menggunakannya. Oke, so far masih bisa diikutin nggak nih, apa kesulitan, bingung? Masih Mas. Masih ya. Oke, ini maksudnya saya lanjutin dulu sampai nanti saya lihat kodenya ya. Kalau udah mulai bingung, harus ngeliat kodenya duluan. Oke, ya, masih bisa ya. Nah, ini tadi kan kita bicara deklarasi ya. Cara pakainya gimana nih teman-teman ya. Contoh gini, yang array ya. Ini balik lagi yang array tadi. Kan tadi kita bicaranya kan ada 3 ya, array, slice, sama map. Yang array gini, saya mau bikin variabel namanya array, yang isinya ada 5 elemen ya. 1 sampai 5 yang disimpan itu ya. Berarti kan saya bikinnya gini, array titik 2 sama dengan ya. Kenapa nggak sama dengan aja sih? Kan ini sama dengan ya. Oke, biasanya di Go nih agak beda sama dengan sama titik 2 sama dengan ya. Kalau sama dengan itu artinya inisialisasi. Deklarasinya udah duluan di atas. Deklarasi itu yang var-var ini ya. Ini deklarasi. Kalau diisi sama dengan tuh namanya ngisi nilai ya kan. Kayak gini. Sama dengan aja ngisi nilai. Nah, kalau ada titik 2 sama dengan artinya deklarasi sekaligus ngisi nilai. Jadi var-nya nggak perlu lagi di atas ini. Di sini udah nggak perlu lagi var-nya ini. Udah diwakilin oleh tanda titik 2 sama dengan gitu. Ini sama dengan, ini sama aja codingannya sama aja dengan var array eh var spasi r gitu ya, terus kita deklarasiin integer gitu, kemudian nanti di bawahnya baru ini diganti sama dengan aja. Nah, lebih efisiennya begini aja bikinnya, r titik dua sama dengan artinya deklarasi sekaligus diisi. Nah, jadi ini bikin variabel array ya, 5 elemen 1 sampai 5 diisi ke sini. Nah, kalau saya mau ngambil elemen misalnya elemen keberapa nih, elemen ke yang ini yang angka 1 ya, nanti array gitu ya dalam kurung 0. Ini kan di Go ini mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1. Jadi kalau mau ngambil yang 1, 0. var dalam kurung ini 0 ya, ini ganti 0 semua. Kalau saya mau ngambil yang 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4, 4 semua. Kenapa ini ada 1,24? Maksudnya adalah 1 sampai 4 ya. Jadi ini cara mengakses nilai yang ada di sini dari 1 sampai dengan 4. 0, 1 yang ini kan, 2, 3, 4. Nah, jadi yang 4-nya ya, ini enggak diambil, hanya yang sampai sebelumnya. Jadi 1 sampai 4 berarti mana nih? Ini 0.
ini 1, ya kan? Oke. 2, 3, 4. Yang 4-nya nggak masuk. Jadi hanya sampai sini aja. 1, makanya keluarnya 2,3,4 begitu ya. Oke. Nah, ini penting ya kayak gini. Ini mirip di Python juga sama begini. Ini cara baca beberapa elemen sekalian sekaligus. Nah, fmt.println tadi apa? Untuk nampilin ke layar aja kan? Itu ya. Sampai sini masih bisa deketin? Paham? Ya. Memang ini ya, Masih. masih ya. Di PHP nggak ada begini-beginian kan? Langsung aja pakai variabel ya. Nah, di Go nih mesti paham ginian. Kalau nggak nanti lihat codingannya bingung. Ini maksudnya apa ya? Terus cara kerjanya gimana kok nggak seperti yang saya bayangkan, jadi logic error nanti. Karena kita bayanginnya ya biasanya intuitifnya kalau 1 sampai 4 bayangannya ya 0, 1 sampai sini kan, ternyata enggak, sampai sini aja gitu. Itu kayak rule-nya ya begitu ya. Nah, ini ditaruh dalam kode main kita nanti ya. Kalau mau dicobain di mainnya ya, di main. Nah, kalau slice ya bedanya kalau slice di sini, kalau di sini kan saya tentuin 5 elemen. Kalau slice misalkan, oh saya mau bikin variabel, tapi kelihatannya akan berkembang terus sih, nggak cuma 5 ya. Ya, kita nggak pakai 5-nya di sini langsung ya. Buka begini. Nanti kalau saya ngambil nilainya, slice 1 sampai 4 juga sama ya, dapatnya 2, 3, 4. Sama juga ya dapatnya ya. Cuman bedanya di sini lebih fleksibel, bisa ditambah lagi. Kalau ini udah nggak bisa ditambah lagi. Ini bisa ditambah lagi nanti. Nah, nambahinnya gimana kalau mau ditambahin ya? Pakai perintah yang gini nih, happen. Jadi kalau misalnya slice ya, kita kita pakai happen slice, 4, nanti di belakang sini ada 4 lagi. 4,5,4 ada tambahan lagi gitu ya. Pakai perintah ini. Ya, ini dynamic size-nya ini stat fix ya. Oke. Nah, itu dua variabel collection yang ada di Go ya. Jadi tadi ada, kita review lagi ya. Tipe data di Go ada apa tadi? Ada float yang pecahan, ada integer yang bulat, ada ball yang nilai benar salah, true false, ada string ya, 4 kan. Itu tipe data yang primitif. Ada lagi tipe data yang isinya banyak nilai atau collection istilahnya. Yang pertama adalah array kayak gini ya. Kita array ini satu variabel r bisa banyak elemen tapi jumlahnya harus fix. Ada lagi slice ya, bisa banyak elemen tapi jumlahnya bisa dynamic, berubah-ubah karena ini nggak dispesifikasiin. Ya, bisa nambah banyak gitu ya. Dan nambahnya begini. Oke. Ya, ini variabel ya. Nah, kalau kalau di PHP kan variabel tinggal pakai aja kan. Misalnya kita mau bikin variabel apa misalnya ya. em, User gitu. Langsung aja user sama dengan namanya siapa gitu. Pakai dolar gitu kan. Dolar user sama dengan namanya siapa. Nggak perlu declare gitu. Di sini harus declaration ya. Harus var. Kalau pakai titik dua sama dengan tadi saya ulang, udah ada var-nya di dalam sini. Langsung udah termasuk var-nya. Kita variabel ya. Gampang ya, variabel ya. Nanti nanti cobain sepanjang sepanjang codingnya pakai nih variabel definitely. Tapi ini cara memahaminya ya, seperti itu.